Waspada dalam membuat surat pemeriksaan hasil PCR. 3 pemuda ditangkap Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya karena memalsukan surat hasil tes PCR. Salah satu tersangka bahkan mempromosikan pembuatan surat PCR palsu di media sosial. Ketiganya masih berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa kedokteran di salah satu universitas swasta. Mereka memalsukan surat dengan mengatasnamakan salah satu klinik. Surat tes PCR palsu ini awalnya mereka gunakan untuk kepentingan pribadi berlibur ke Bali pada akhir tahun lalu. Ia menghubungi temannya yang berada di Bali, kemudian dikirimkan surat PCR dengan format PDF. Tersangka mengubah nama mereka dan ternyata berhasil lolos pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2 hingga tiba di Bandara Ngurah Rai Bali. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini sudah ada Cornelia Ami di Polda Metro Jaya. Selamat malam Ami. Bagaimana penanganan kasus surat PCR palsu ini? Selamat malam Ana dan juga pemirsa. Mungkin masih kita ingat beberapa hari yang lalu nih sempat kita lihat ada informasi yang viral di media sosial mengenai pemalsuan surat bebas COVID-19 berbasis tes usap PCR. Nah, kini kepolisian dari Polda Metro Jaya, khususnya dari Subdit 4, telah berhasil untuk mengungkap kasus ini. Dan langsung saja untuk mengetahui bagaimana sih kemudian perjalanan kasus dari para tersangka ini kemudian bisa melakukan hal seperti itu. Langsung kita tanyakan, sudah bersama dengan saya ada Kasubdit 4 di Treskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Dani Arianda. Selamat malam Pak Dani, sehat Pak? Selamat malam, sehat Mbak, alhamdulillah. Pak Dani, ini kan tadi siang sudah kita dengarkan rilis sebetulnya dari pihak kepolisian. Nah, mungkin bisa diceritakan dengan lebih detail lagi kepada pemirsa, bagaimana kemudian perjalanan kasus ini dari yang tadinya 1 tersangka merembet jadi 3. Ini gimana Pak? Baik, pertama-tama kasus ini bermula dari laporan PT BF, di mana di situ terdapat postingan mengenai surat hasil PCR swab yang diduga palsu. Kemudian diposting di media sosial Instagram oleh salah satu pelaku. Nah, setelah dari salah satu pelaku ini kami dapatkan, kami berhasil tangkap. Kemudian ternyata yang bersangkutan mengedit hasil PCR swab tersebut melalui temannya pada saat di bandara. Jadi mengembang kepada pelaku-pelaku lainnya sehingga kami berhasil menangkap 2 pelaku lainnya. Artinya tidak bergerak sendirian. Nah, tapi dari 3 orang tersangka yang sudah ditetapkan ini, Pak Dani, ini mereka nih bergerak sendiri atau sebetulnya ada kelompok-kelompok lain yang melakukan hal serupa, mengedit surat PCR palsu di tempat-tempat lain begitu, Pak? Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari pemeriksaan pelaku, mereka bergerak kelompoknya sendiri. Gitu. Ya. Mulai kapan Pak mereka melakukan hal itu? Apakah ketika viral itu mereka baru mulai atau sudah lama sebelumnya, mungkin awal COVID mereka sudah mulai melakukan hal ini? Sekitar bulan Desember, Mbak. Desember 2020. Artinya baru begitu Pak ya, di bulan Desember. Jerat hukumnya seperti apa Pak untuk mereka ini? Apakah beda-beda tiap tersangka atau sama semua? Kalau pasal yang disangkakan itu pasal 32 dan pasal 35 dengan ancaman hukuman antara 6 sampai dengan 12 tahun penjara. Ya. Itu untuk ketiga tersangka sama semua artinya? Untuk ancamannya sama semua, nanti tergantung dengan hasil pemeriksaan bagaimana peran dan masing-masingnya. Ya. Tapi ada kemungkinan nanti akan ada tersangka-tersangka lain tidak Pak? Atau ini sudah stop di sini sampai 3 orang saja? Pemeriksaan kami yang sekarang, kemungkinan akan ada tersangka lainnya dan akan kami kembangkan dan kami akan kejar. Oke. Tapi terakhir Pak, sebelum saya akan coba tanya-tanya kepada tersangkanya, sebelumnya kasus-kasus seperti ini yang serupa pernah muncul atau tidak sih Pak semenjak COVID ini masuk ke Indonesia begitu? Sebelumnya belum ada Mbak di Polda Metro Jaya, mungkin di daerah lainnya ada. Ya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Pak Dani, nanti saya akan kembali ke Bapak. Saya mau coba wawancara dulu ya Pak beberapa tersangkanya. Nah, pemirsa di sini sudah ada 3 orang tersangka, tadi sudah disampaikan sebetulnya dari 1 merembet ke 3. Saya mau tanyakan dulu ini kepada salah satu tersangka yang mengedit pertama kali ini surat bebas COVID berbasis tes usap PCR-nya. Dari yang tadinya namanya A diedit jadi namanya B. Saya mau coba tanya dulu. Mas, ini Mas yang ngedit awalnya ya Mas ya? Iya. Mas, itu motifnya apa sih? Apa yang melatar belakang itu kok bisa sampai mau ngedit nama surat PCR? Itu kan sebetulnya nggak boleh gitu kan Mas? Iya, pertama-tama saya mengedit PCR itu untuk saya berangkat
ke Bali pada tanggal 23 Desember. Karena waktu itu saya tidak bisa melakukan PCR di bandara. Lalu saya meminta untuk punya kopian teman saya, lalu saya edit filenya, saya ganti nama, ternyata itu saya bisa pakai dan lolos di bandara. Dan lolos di bandara. Nah, setelah lolos itu langsung terbesit keinginan untuk berbisnis seperti ini atau mencoba mengajak yang lain atau kayak gimana, Mas? Iya, saya mencoba untuk menjual dan meminta tolong beberapa teman untuk promosi, dan untuk teman-teman terdekat aja sih saya menjualnya. Seperti itu. Terakhir nih Mas, itu kan sebetulnya harga yang dipatok tuh sekitar 600.000 Mas. Yang melatar belakangi pematokan harga 600.000 tuh ngasal aja dari Mas atau gimana? Kesepakatan teman-teman yang lain? Iya, karena emang kesepakatannya 600.000. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak Mas, semoga jangan diulangi lagi. Tadi sudah ada satu orang tersangka, saya mau coba ajak lagi pemirsa ngobrol salah satu tersangka lainnya karena ada 3. Sekarang ke Masnya. Halo Mas, ini Mas yang mahasiswa kedokteran, iya betul? Iya betul. Mahasiswa kedokteran. Pertanyaan saya untuk Masnya nih, Mas kan mahasiswa kedokteran, kenapa bisa melakukan hal seperti itu? Itu kan sebetulnya sudah mencoreng hukum kedokteran sendiri untuk membuat surat PCR palsu, Mas. Sebelumnya saya ingin meminta maaf terlebih dahulu untuk pihak yang dirugikan. Saya di sini hanya sekedar mempromosikan saja. Saya tidak pernah menjual satu kali pun. Tapi tindakan yang saya lakukan ini tidak benar, dan saya juga akan tanggung jawab dengan hukuman yang sudah ada. Nah, tapi pertanyaan saya Mas, tadi mungkin Mas minta maaf, pertanyaan saya kenapa Mas mau melakukan hal itu? Padahal Mas sendiri sudah berkecimpung di dunia kedokteran ini, kan tujuannya mau menyelamatkan orang dan lain sebagainya, kok akhirnya mau terjun ke proses pembuatan surat PCR palsu ini? Ya, saya ditawarin sama teman saya, ya karena menurut saya. Ditawarin artinya? Oke, kalau begitu terima kasih banyak. Ini semoga tidak diulangi lagi kejadian serupa. Tadi sesuai dengan janji saya akan balik lagi ini ke Pak Dhani. Pak Dhani, ini kan artinya dengan adanya satu kasus ini, kemungkinan besar masih banyak sekali kasus-kasus lainnya yang serupa. Apa himbauan dari Bapak supaya tidak terjadi lagi, mungkin supaya banyaknya laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan atau hal lain? Apa Pak kira-kira himbauannya? Baik, mungkin salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi pemalsuan atau surat PCR tersebut bisa diedit. Untuk pihak-pihak yang berwenang memang mengeluarkan hasil surat tersebut, bisa ditambahkan kode ataupun barcode misalnya, sehingga barcode tersebut sulit untuk diduplikasi. Okay. Artinya selain kalau misalnya ada yang merasa dirugikan melapor, tambahan juga mungkin tadi ya barcode ataupun QR code begitu yang sulit dipalsukan. Terima kasih banyak Pak Dhani informasinya untuk TV One. Pemirsa, itu dia tadi sudah kita dengarkan bersama-sama seperti apa tadi kasus untuk pemalsuan surat bebas COVID berbasis tes usap PCR. Semoga ke depannya ini tidak semakin banyak kasus-kasus serupa karena memang kita ketahui peraturan dibuat untuk dipatuhi. Jangan sampai dengan pemalsuan seperti ini justru semakin banyak penyebaran kasus corona di Indonesia. Sementara begitu, Ana, kita kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih Cornelia Ami mengabarkan langsung dari Polda Metro Jaya. Dan pemirsa,